Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan pastoral pada saat ini. Renungan hari ini saya akan ambil dari Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Tetapi orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Wow, Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah kesaksian hidup dari seorang yang buta dari lahir, Tuhan sembuhkan, atau boleh saya katakan ini adalah sebuah mujizat yang luar biasa. Karena orang ini buta sejak lahir, dan akhirnya orang ini bisa melihat secara sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Namun secara supranatural, Tuhan Yesus telah melakukan mujizat ini. Saudara, kalau saudara perhatikan pada ayat ke-6, Tuhan Yesus berkata setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saudara, Yesus adalah Yehova yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan menarik sekali, Yehova yang sama ini ketika berinkarnasi menjadi manusia, ketika dia berhadapan dengan orang yang buta sejak lahir, Yehova, yaitu Yesus Kristus ini, meludah ke tanah dan kemudian mengaduk ludahnya ini dengan tanah. Dan saya yakin Yesus sedang membuat bola mata, saudara, dan mengolesnya pada mata orang buta tadi. Dan saya yakin yang sebelumnya orang ini tidak memiliki bola mata sejak lahirnya. Dan kemudian setelah dia mengoles, dia meletakkan tanah itu, saudara, di mata orang ini. Yesus kemudian berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Lalu pergilah orang itu lalu membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata sudah melek. Saya katakan bola mata yang dari tanah tadi berubah menjadi mata yang bisa melihat, dan orang ini melihat. Saudara, sebetulnya itulah yang telah dilakukan Yehova juga. Ketika Yehova membentuk
Adam dan Hawa di Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan ketika itulah Yehova Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, Yehova ketika di dalam Kejadian, dia membentuk Adam dari debu tanah. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yehova ketika dia berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Dia membentuk bola mata itu dari tanah dan membuat orang ini bisa melihat. Saudara, Yesus adalah Yehova itu sendiri. Dengan jelas Yohanes menulisnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yehova itu. Dan di dalam Yehova itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak, Ibu, Saudara, pada renungan pastoral pada saat ini, kita bisa belajar bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Orang ini buta dari lahir. Orang ini tidak punya bola mata dari lahir. Namun Yehova, Yesus Kristus membentuk bola mata itu dan kemudian mengenakan pada mata dari orang ini dan orang ini bisa melihat. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa belajar bahwa apa yang tidak mungkin itu mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin dengan hidupmu pada saat ini? Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup untuk melakukan segala hal yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah hancur menjadi baik. Yang hilang itu kembali. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar untuk percaya. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika malaikat Tuhan menemui Maria, pada waktu itu Maria masih perawan. Dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu inkarnasi dari Yehova itu sendiri. Dengan jelas firman Tuhan berkata di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Situasi apa yang kau sedang hadapi? Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang mustahil. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan membawa pergumulan hidup kita ini kepada Tuhan. Mari kita membawa hidup kita ini selaras dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Dan biarkan kita melihat apa yang tidak mungkin di dalam hidup kita itu menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Apa yang tidak ada di dalam hidup kita itu menjadi ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkatilah Tuhan, hamba-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu ini menjadi nyata di dalam kehidupan kami.
Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.